Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 245 episode 90. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 246 episode 91. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Diterima, jawab Luo Feng. Luo Feng, pada saat seperti ini, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tolong, Jia Yi memohon. Dari segi kekuatan, hanya ada beberapa pejuang di bumi yang mampu membunuh sekelompok monster kelas kaisar. Ini adalah Hong, Dewa Guntur, Luo Feng, Mo Henderson dan beberapa lainnya. Setelah menutup telepon, Luo Feng menoleh ke semua orang di rumah, Luo Hongguo dan yang lainnya semua menatapnya. Hati-hati. Luo Hongguo hanya mengucapkan dua kata itu. Luo Feng mengangguk. Dengan pikiran, 3 robot logam hitam murni muncul di ruangan itu, yang mengejutkan semua orang di rumah. Luo Feng memberi perintah menggunakan bahasa umum alam semesta. Dia memerintahkan salah satu dari mereka untuk melindungi keluarganya, 2 lainnya untuk mempersiapkan, saat kota yang Zhou diserang, mereka harus pergi keluar dan membantu pertahanan. 3 robot logam menerima pesanan mereka. Sementara kemampuan sistem AI mereka rendah karena mereka membutuhkan perintah yang sangat tepat untuk diberikan. Mereka masih jauh lebih baik daripada AI kapal perang sebelumnya. Feng kecil. Kakak laki-laki. Di dalam aula, semua orang terkejut melihat Luo Feng, 3 robot. Bumi memang memiliki robot pada saat itu, tetapi mereka semua canggung dan bodoh. Ayah, kalian semua harus bergegas ke atas. Pergilah ke ruang gravitasi saat itu menjadi berbahaya. Luo Feng berkata. Ketika dia selesai dengan instruksi, dia tidak berani membuang waktu karena dia segera terbang keluar dari distrik Mingyue. Itu sudah mulai tumbuh lebih terang pada hari itu. Namun seluruh kota yang Zhou telah menyala jauh sebelumnya. Sejumlah besar personil sukarela pemuda memenuhi jalanan dan tentara ada di mana-mana. Di atas langit, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak dengan cepat terbang ke arah timur. Sayang sekali ketiga robot itu hanya robot perbaikan dan pemeliharaan di kapal itu. Dalam benaknya Babata berbicara, kemampuan menyerang bijaksana. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda Luo Feng. Apakah Anda sudah selesai memperbaiki pelindung perak cair? Luo Feng bertanya. Bagaimana dengan senjatanya? Pelindung perak cair menggunakan sumber daya grade C. Namun, sudah lama tidak digunakan. Setelah menggunakannya selama ratusan ribu tahun, mereka membutuhkan perbaikan. Saya pikir itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Adapun senjata, saya sudah mengambil senjata paling kuat dari kapal Gunung Naga Hitam X-81 dan sudah mulai memperbaikinya. Babata berkata, adapun sumber daya yang diperlukan, saya memiliki beberapa cadangan. Luo Feng menghela nafas lega. Meriam laser, menurut Babata, adalah senjata yang sangat canggih. Secara teori, kekuatannya bisa mendekati menjadi tak terbatas. Menurut legenda, meriam laser yang lebih canggih bahkan bisa menjadi ancaman bagi penguasa sektor. Bagaimana kekuatannya? Tanya Luo Feng. Itu bisa membunuh seorang pejuang manusia level 6. Babata berkata, bintang level 6, dibandingkan dengan bintang level 1, lebih kuat 10 kali lipat. Bahkan jika itu adalah makhluk luar angkasa, itu pasti tidak akan bisa memblokir serangan meriam laser. Mendengar kata-kata, pasti tidak akan bisa menghalangi, sangat melegakan Luo Feng. Babata mungkin berperilaku seperti anak nakal manja, tetapi ia tidak pernah berbicara sampah. Namun, aku butuh waktu, kata Babata. Secepat mungkin, pikirkan cara, semakin cepat semakin baik. Kata Luo Feng. Jika saya terburu-buru pada kapasitas maksimum saya,
Saya memperkirakan itu akan membutuhkan sekitar 28-30 jam, kata Babata. Luo Feng merenungkan hal itu, 28 hingga 30 jam? Itu sedikit lebih dari sehari. Tiongkok akan mengalami kerugian besar dalam waktu yang lama, tapi kota-kota utamanya mungkin masih berdiri. Kecuali monster yang menelan itu muncul lagi. Berdoa. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Suara mendesing. Kecepatan terbang Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh percakapan mentalnya dengan Babata. Ia menuju ke arah distrik militer Tenggara. Basis ibu kota Cina, markas umum. Beberapa pemimpin ada di sini. Layar markas besar memperlihatkan dua adegan dari satelit. Satu menampilkan 6 monster kelas kaisar besar yang terbang menuju pangkalan Tenggara. Sementara yang lain menampilkan seorang pemuda yang mengenakan baju perang merah darah pada pesawat ulang-alik yang melonjak, terbang cepat. Luo Feng sudah terbang menuju pangkalan Tenggara, kata Jia Yi. Siarkan pertempuran ini ke seluruh negeri segera. Salah satu pemimpin dari China berbicara. Rambutnya putih dan tubuhnya kurus dan rapuh. Zhou tua, Jia Yi terkejut ketika dia melihat pria tua itu. Zhou tua berkata dengan serius, Jia Yi, kamu mengatakan sebelumnya. Bahkan di dalam monster kelas kaisar, ada yang kuat dan lemah. Bahkan prajurit perwakilan dapat kalah dari monster kelas kaisar. Pada saat hidup dan mati yang krusial ini. Kita membutuhkan pejuang perwakilan kita untuk mempertaruhkan semuanya dan berjuang untuk kita. Di saat seperti ini, apakah Anda akan membiarkan mereka mengorbankan apapun secara rahasia? Para pemimpin di kantor pusat semuanya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan tingkat tinggi, mereka memahami psikologi manusia dengan baik. Mereka memahami segalanya hanya dari sebuah isyarat. Perwakilan hanya bisa membuat keputusan untuk mempertaruhkan hidup mereka sendiri, negara tidak bisa memaksa mereka. Hanya jika mereka mau. Jadi kita harus membuat mereka mau. Kita harus mengaduk darah dan tekad mereka. Hanya dengan itu kita bisa menang. Hanya dengan ketabahan. Apakah mereka akan mempertaruhkan semuanya? Zhou tua berkata. Segera, setiap layar televisi di China mulai beralih. Pangkalan militer Tenggara dalam bahaya, pangkalan militer Tenggara dalam bahaya. Saat ini, ada 6 monster laut kelas kaisar yang terbang menuju pangkalan Tenggara. Di bawah suara reporter, adegan itu muncul di setiap layar televisi di seluruh Tiongkok. Baik itu rumah tangga, layar di jalanan atau layar di pangkalan bawah tanah, mereka semua menunjukkan adegan yang sama. 6 monster kaisar, sangat jahat. Yang satu seluruhnya hijau dan hitam. Perutnya ungu dan panjang seperti ular, panjang totalnya hampir 200 meter. Itu berarti, ketika berdiri tegak, itu sebanding dengan bangunan 70 lantai. Itu seperti kapal selam besar di langit. Raja Paus gunung yang gemetar. Tatapannya memiliki cahaya merah misterius, naga panjang berskala ini, adalah naga hijau laut timur yang terkenal. Di dekatnya ada ubur-ubur transparan besar. Payungnya seperti rentang kulit lebih dari 30 meter besar, tentakel yang tak terhitung jumlahnya semuanya setidaknya beberapa ratus meter panjangnya. 6 monster kelas kaisar. Setiap dari mereka sangat kuat, terutama naga hijau laut timur dan kaisar ubur-ubur beracun, bahkan jika Jia Yi akan datang, dia harus sangat berhati-hati tentang mereka. Ketika 1.200 juta warga China melihat layar dan pemandangan, mereka menahan napas. Kapan mereka pernah melihat makhluk menakutkan seperti itu? Reporter di samping dengan cepat menjelaskan rincian masing-masing monster kelas kaisar, membuat mereka lebih mengkhawatirkan ratusan ribu personel militer pangkalan Tenggara itu. Tidak, seorang gadis kecil menutup matanya karena dia tidak tahan untuk menonton. Tidak mungkin. Para lansia berada di depan televisi, diam-diam berdoa kepada Buddha dan Dewi Welas Asih. Monster kelas kaisar. 6 dari mereka.
Pemuda yang dipenuhi dengan darah panas semua bermata lebar, apapun yang telah mereka latih, dan pengetahuan mereka tentang monster. Tidak ada artinya di hadapan keenam monster kelas kaisar ini. Sebelumnya, monster yang menelan itu menyerang seluruh bumi, distrik dan pangkalan militer menghancurkan semua laser mereka. Terhadap 6 monster kelas kaisar ini, sektor militer Tenggara telah memulai mundur dan evakuasi mereka, namun kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan terbang monster. Kecepatan mereka naik hingga 820 meter per detik. Warga menyaksikan layar semua menahan napas. Tiba-tiba, layar beralih ke pemandangan yang berbeda. Seorang pemuda yang mengenakan baju besi merah darah berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjak, terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya di depan layar semua bersemangat, terbang? Ini adalah prajurit elit manusia, makhluk yang melebihi Wargot. Itu perwakilan Luo. Perwakilan Luo saat ini terbang dengan kecepatan tercepat menuju distrik militer Tenggara. Perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan terbang perwakilan Luo saat ini mencapai 5.610 meter per detik. Wow, saya belum salah baca, astaga. Ini benar-benar 5.610 meter per detik, 16,5 kali kecepatan suara. Suara reporter dipenuhi dengan kejutan. Bukan hanya dia. Prajurit Traveler Bintang yang menonton juga semua terkejut. Dalam hal kecepatan terbang, bahkan Hong dan Dewa Guntur tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Dia mengejar ketinggalan. Perwakilan Luo mengejar. Di layar, akhirnya menunjukkan Luo Feng dan 6 monster kelas kaisar di layar yang sama. Ketika dia pertama kali muncul, dibandingkan dengan 6 monster kelas kaisar yang sangat besar, Luo Feng seperti semut. Satu semut melawan 6 raksasa? Adegan itu membuat semua orang menonton gugup dan cemas. Tiba-tiba, Kaisar ubur-ubur besar tiba-tiba memuntahkan kabut hijau yang tersebar beberapa ribu meter. Itu adalah gas beracun. Tiba-tiba, layar menjadi hijau semua. Reporter di samping menjelaskan. Ini adalah gas beracun Kaisar ubur-ubur, menambahkan dengan beberapa detail tentang Kaisar ubur-ubur, yang membuat orang-orang bahkan lebih terkejut. Kaisar ubur-ubur ini adalah salah satu monster paling beracun di dunia. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana perwakilan Luo berurusan dengan gas? Hati semua orang tegang. Luo Feng. Tubuh Su Xin gemetar. Luo Feng. Wei Wen mengangkat kepalanya untuk melihat layar di jalan, gelisah. Di dalam gas beracun, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang menonjak. Energi rohnya telah membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Dengan ketangguhan dan kepadatan penghalang kekuatan spiritualnya, tidak ada peluang bagi gas untuk merembes masuk. Membunuh satu monster kelas kaisar sama dengan menyelamatkan ratusan ribu dan jutaan rekan senegaraku. Luo Feng memandang ke 6 monster kelas kaisar yang berlari ke arahnya. Tatapan mereka sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Itu sebabnya, aku akan membunuh kalian semua. Ledakan. Luo Feng dengan keras melambaikan pisau pemotong busur di tangan kanannya. Seolah-olah ruang itu sendiri dipotong terbuka, pisau busur itu benar-benar menjadi pisau busur berwarna emas besar, menari-nari gila di sekitar. Yang pertama menanggung beban serangan ini adalah Kaisar ubur-ubur, itu tubuh yang fleksibel tetapi tangguh. Di bawah pisau busur terkendali Luo Feng, segera diiris menjadi 2. Monster dengan otak segitiga, membawa cangkang besar di punggungnya, juga diiris bersama cangkangnya. Mengiris, mengiris, mengiris. Pisau pemotong busur, dibandingkan dengan pesawat ulang-alik melonjak, lebih kuat dalam kemampuan menyerang. 6 monster kelas kaisar, sementara satu naga hijau laut timur sedikit lebih sulit untuk diiris. Akhirnya masih berhasil. 6 monster kelas kaisar, di bawah tarian pisau busur yang hingar-bingar,
segera dipotong menjadi 7 atau 8 potong, berbagai aroma menyengat. Darah berbau harum terbang keluar. China, banyak orang terpaku pada layar, hati mereka semua tegang. Rekaman tentang monster yang menelan itu sebelumnya membuat semua manusia merasa sedih dan putus asa. Sekarang, semua putra dan putri Huaxia semua berharap untuk kemenangan. Untuk sesuatu yang memberi mereka harapan. Ada sedikit harapan untuk selamat. Di layar, racun itu dengan cepat menghilang. Hanya ada Luo Feng yang melambaikan tangannya di udara di atas pesawat ulang-alik yang melonjak. Pisau emas yang panjangnya setidaknya puluhan meter kembali ke tangannya. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan sejumlah besar bagian tubuh yang jatuh, baik itu cakar besar, tentakel atau sisik atau daging cincang. Kami menang. Kami menang. Semua monster telah terbunuh. Adegan ini membuat banyak orang meletus dalam sukacita. Akhirnya, ada kabar baik. Representatif Luo terlalu kuat. Kecepatan terbangnya 16,5 kali kecepatan suara. Dengan perwakilan Luo di sekitar, kita bisa menang. Orang yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu mengingat nama Luo Feng. Sektor militer pusat selatan dalam bahaya. Perwakilan Yao Weiwu bergegas untuk membantu. Layar berubah dengan cepat lagi. Luo Feng mungkin sangat kuat, tapi dia masih satu orang, dia tidak bisa melawan dua pertempuran pada saat yang sama. Pertempuran terjadi satu demi satu. Di tanah air, suar cahaya menyala di mana-mana. Di masa-masa sulit kelangsungan hidup umat manusia, para wakil melangkah dan muncul. Satu demi satu. Nama-nama misterius yang belum pernah didengar oleh siapapun diakui oleh banyak orang, Luo Feng, Zhu Xi, Yao Weiwu. Pada saat ini mereka adalah pejuang terkuat manusia dan mereka bersinar paling terang pada saat dibutuhkan. Akhir dari chapter 246 episode 91, terima kasih.